Oke, yang selanjutnya kita bahas tentang jurnal, yang poin keempat di sini. Kita akan buat jurnal. Nah, untuk buat jurnal itu kemarin ditanyakan, Bu, ada berapa jurnal yang harus dibuat? Ada 3 sebenarnya. Sebenarnya memang hanya 2. Kan selama ini kita belajar kalau di soal yang sebelum UTS kan memang cuma 2 kan. Pertama kita akui beban pajaknya, terus yang kedua kita akui bayar pajaknya, waktu bayar ke pemerintah. Kan kita akui dulu bebannya, terus baru kita bayarkan ke pemerintah gitu. Nah, cuma di sini karena selama kalian koreksi fiskal, entah kalian ingat atau enggak lah ya, bentar saya bukakan dulu. Mhm. Nah, waktu kalian mengerjakan rekonsiliasi fiskal di sini, kalian itu ada melakukan koreksi beda waktu. Karena ada koreksi beda waktu, menyebabkan akan munculnya pengakuan pajak tangguhan, entah itu pendapatan pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan itu posisinya sebelah kredit, temennya itu aset pajak tangguhan. Tapi kalau misalnya yang muncul itu ternyata beban pajak tangguhan, berarti nanti Eee, sebelah sini beban pajak tangguhan, lalu temannya itu liabilitas atau utang pajak tangguhan. Nah, kapan muncul pendapatan, kapan muncul beban, itu yang waktu itu sudah dibahas di grup. Nah, sebelumnya itu kita nanti, bahas satu-satu dulu, kita bahas yang awal sama yang akhir dulu, nanti baru kita bahas yang terakhir, yang pengakuan pajak tangguhan. Karena berkaitan dengan poin soal yang terakhir juga di sini, yang berkaitan dengan pajak tangguhannya. Oke, kita bahas yang pertama dengan terakhir dulu ya. Nah, yang pertama itu kita mau mengakui PPh pasal 29 yaitu PPh badan berapa total yang harus kita bayar. Kalau misalnya kalian perhatikan juga sebelum UTS itu kita ada buat jurnal di mana jurnalnya itu muncul pajak dibayar di muka, pajak dibayar di muka. Ketika kita bayar pajak ke satu pihak, misalnya kita beli barang impor, terus kita harus bayar pajak. Nah, ketika kita bayar pajak ke orang tersebut, itu kan berarti kan kita nitipkan uang kita ke dia untuk dia setorkan ke pemerintah. Nah, saat itulah kita akan membuat jurnal pajak dibayar di muka. Kalau kalian masih ingat sebelum UTS itu ada akun pajak dibayar di muka di sebelah debit. Nah, nanti di akhir periode di Desember inilah kita akan mengkreditkan angka pajak dibayar di muka itu. Atau kalau misalnya kalian bingung apapun yang saya katakan ya udah kalian ingat aja formatnya seperti ini ya. Jadi pajak dibayar di muka normalnya itu sebelah debit. Tapi karena ingin kita tutup, karena ingin di awal-awal dulu di periodenya di awal udah dicatat di debit, jadi sekarang kita mau tutup kita tulis di sebelah kredit. Nah, apa saja angkanya kita bisa ambil dari yang tadi yang waktu hitung kurang bayar. Saya bukakan dulu. Nah, ini adalah perhitungan kurang bayar yang ada kalian catat di nomor 2 ketika menghitung yang kurang bayar. Nah, jangan jawab yang ini dulu, kita mana tahu beban pajak, gininya berapa kan. Kita jawab yang ada dulu. Beban pajak yang 22, 23, 24, 25 kan ada di sini. Ada di sini. 22, 23, 24, dan 25-nya ada di sebelah sini. Nah, ini angkanya kalian pindahkan aja. Kalian tulis dulu di sebelah kreditnya gitu. Nah, kalau udah dipindah ini 500-an, 600-an, 50-an, terus yang ini yang 800-an. Kalau udah, kita ambil yang hutang pajak PPh pasal 29, yang sisanya nih, yang belum dibayar tuh, yang kurang bayar, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah, kalian totalin aja. Ini kalau ditotalin, kan yang namanya akuntansi ya, debit sama kredit harus seimbang. Totalin aja. Totalinnya harus seimbang. Jadi ini saya dapat dari sum dari ini, jumlahnya. Kalau sudah, kita lompat ke sini dulu ya. Nah, jadi untuk jurnal yang ini, kenapa saya nggak masukkan angka lagi yang pajak kini yang 5 miliaran ini? Karena yang ini kan memang gunanya cuma menutup akun yang sebelumnya dan mengatakan bahwa oke ini kan memang udah dibayar sama eh, udah kita bayar waktu kita bayar ke pihak lain. Misalnya kita beli barang impor, kita udah bayar ke penjualnya. Jadi ini kan udah nggak perlu dibayar lagi. Yang perlu kita bayar ya udah yang ini aja. Yang sisanya tadi, yang 3 ini. Jadi nanti jurnalnya ya hutang ini kita debitkan.
Lalu kita akan mengeluarkan kas sebesar ini yang harus dibayar tadi, beban pajak yang harus dibayar sisanya. Yang kurang bayar itu loh yang 3,5 miliar, ini yang akan di jurnal. Gitu ya. Ini kita menutup akun yang ini tadi yang hutang, terus kas ya kita keluarkan uang memang untuk bayar ke pemerintah. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke menghitung yang pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan ini itu akan muncul kalau memang ada beda waktu. Kalau misalnya nggak ada beda waktu di ini, di koreksi fiskalnya, misalnya nggak ada muncul koreksi beda waktu, ya udah nggak ada pajak tangguhan. Tapi kalau misalnya ada koreksi beda tetap dan beda waktu, pasti ada pajak tangguhan. Dan saya pastikan nanti di UAS pasti akan ada muncul pajak tangguhan. Entah itu pendapatan pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan. Nah, sekarang kita perhatikan dulu apa? Kalian ingat aja kalau beda tetap yang kita perhatikan untuk pajak tangguhan adalah kita bedakan yang kita pahami yang beda waktu. Kalau beda tetap itu koreksinya, ini kita lihat di koreksi positif sama negatif ya. Kalau beda tetap itu mau sampai kapanpun ya tidak boleh diakui. Contohnya misalnya gini, jamuan makan. Kalau misalnya nggak punya daftar nominatif ya sampai kapanpun ya tidak bisa diakui. Kalau yang ini juga tadi beban lain-lain, misalnya dia non deductible expenses ya udah sama sekali ya tidak bisa diakui. Sama juga misalnya dengan yang ini yang PPh ditanggung ya memang nggak bisa ya pajak penghasilan tidak bisa diakui sebagai beban. Terus yang misalnya beban gaji yang kemarin dinaikkan itu ya sampai kapanpun ya nggak bisa. Itu namanya beda tetap diabaikan saja untuk hitung pajak tangguhan. Yang kita perlu pusingkan di pajak tangguhan adalah beda waktu. Nah, untuk beda waktu biasa terjadi di yang penyusutan-penyusutan karena beda di umur ekonomis. Atau umur ekonomis kan berarti tahun-tahunnya gitu kan. Beda kan misalnya yang kemarin yang gudang misalnya. Itu misalnya harusnya 20 tahun menurut pajak tapi menurut komersil 25 tahun. Nah, ini cuma beda waktu tapi suatu saat pasti mereka akan sama. Cuma beda di waktunya aja. Nah, jadi kita akan hitung nih beda waktu tuh yang mana aja. Jadi di sini saya akan blokkan dulu atau saya highlightkan dulu yang beda waktu. Nah, yang untuk beban kerugian piutang itu kan kemarin dia beban kerugian piutang. Nah, telah diberitahukan kepada Dijen Pajak sedangkan sisanya belum dilaporkan. Nah, ini kan berarti masalah waktu saja. Jadi nanti dia memang belum dilaporkan tapi nanti akan dilaporkan. Oke. Nah, jadi untuk yang beban kerugian piutang kita jadikan beda waktu juga karena dia kendalanya hanya karena belum dilaporkan saja. Lalu untuk yang penyusutan itu kemarin terkait penyusutan kantor dan gudang. Kantor dan gudang itu ada di sini. Untuk yang gudang itu karena dia beda di apa kemarin 20 tahun dan 25. Kalau yang penyusutan yang kantor ini juga sama, cuma dia udah hitungkan duluan. Nah, untuk penyusutan memang apa ya? Normalnya itu beda waktu kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti contoh soal di latihan kedua nanti kalian lihat ada penyusutan yang agak beda dia, bukan beda waktu. Oke, untuk yang ini penyusutannya beda waktu karena dia beda di umur ekonomisnya tadi ya. Oke, terus kita lihat lagi yang beda waktu. Kendaraan komisaris beda tetap karena selama-lamanya memang tidak akan bisa diakui karena memang barang pribadi ya. Ini juga terkait dengan apa perhitungan kurang bayar, jadi juga tidak akan diakui. Terus dividen juga nggak bisa, sumbangan nggak bisa, yang denda pajak juga nggak bisa. Oke, berarti untuk yang beda waktu ini hanya yang ini ya. Saya totalkan. Ah, yang ini. Jadi beda waktunya didapat dari yang ini. Untuk yang kita pisahkan yang positif dan negatif ini, untuk beda waktu di bawah ini saya pisahkan yang positif dan yang negatif.
Untuk yang positif, berarti yang ini tambah ini, 1,5 miliar ditambah 50 juta, jadi 1,550. Terus yang negatif berarti cuma satu ini aja yang 46250. Nah, kalau udah, kita masukkan ke perhitungan untuk yang hitung yang apa, pajak tangguhan ini ya. Kita hitung di sebelah sini. Nah, koreksi positif beda waktunya saya ambil di sini yang positif yang eh ini 1550, lalu yang negatifnya yang 42. Ini tulis di sini. Oke. Nah, kalau sudah itu tinggal tinggal diselisihkan saja. Nah, perlu diperhatikan positifnya koreksi yang sebelah positif sini ini kebetulan lebih besar daripada yang negatif. Jadi yang koreksi positif ini lebih besar daripada yang negatif. Sehingga kalau dikurang, itu positif lebih besar. Makanya tulisannya positif net. Kalau positif lebih besar, itu kita akui sebagai pendapatan pajak tangguhan. Tapi kalau misalnya negatifnya yang lebih besar, misalnya ini bukan 46 misalnya, kita balik gitu ya. Nah, maka kalau negatif lebih besar, tulisannya itu beban pajak tangguhan gitu ya. Jadi cuma beda di apa? Siapa yang lebih besar aja angkanya. Nah, kalau sudah nanti untuk terkait ini kita kalikan dengan apa? Tarif pajak yang sebelumnya kita gunakan yang 25% itu. Kalau sudah, angka ini yang kita pindahkan ke jurnal. Yang 375 ini yang kita pindahkan ke jurnal. Saya besarkan dulu. Nah, ini. Jadi angka ini yang kita pindahkan ke jurnal. Gitu ya. Jadi ingat kalau misalnya yang angka positifnya lebih besar, maka dia positif net. Jadi diakui pendapatan di sebelah kredit, lalu aset. Temennya aset di sebelah debit. Tapi kalau misalnya ini soalnya dibalik, jadi kemarin saya ada buat contoh soal, bentar dulu ya. Di sini kalau nggak salah. Nah, jadi ini kalau misalnya aja, jadi ini nanti diabaikan ya. Jadi kalau misalnya aja saya balik misalnya, yang negatif kita buat jadi 1,5 M, yang positif kita buat jadi lebih kecil. Nah, ini kan pasti kalau dikurang ya negatifnya yang lebih menang kan. Nah, jadi negatif net. Kalau negatif net berarti dia beban pajak tangguhan, bukan pendapatan. Kalau beban pajak tangguhan berarti jurnalnya ini beban, yang ininya liabilitas ya atau utang gitu ya. Utang pajak tangguhan. Nah, kalau udah ini saya hide dulu biar apa? Tidak salah karena ini hanya ini aja apa? Hanya contoh saja. Jadi diabaikan aja. Nah, kalau udah ini tiga jurnalnya diingat untuk dibuat kalau di soal selanjutnya gitu ya. Lalu saya bukakan di untuk yang selanjutnya kita bahas poin yang terakhir. Yang kelima yaitu menghitung jumlah beban pajak yang harus dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi berapa sih total PPh yang harus diakui? Apakah ini yang 350 ini? Apakah semua kita akui sebagai beban pajaknya atau yang ini? Yang 5,5 M ini yang kita akui sebagai bebannya. Kenapa ini perlu dihitung ya? Karena terkait ada pajak tangguhan ini. Jadi saya bukakan di sebelah sini saja untuk jawaban yang kelima. Formatnya kurang lebih seperti ini. Pertama untuk beban pajak ini kita pakai angka yang ini yang 5,5 miliar. Nah, lalu nanti nanti kalian tambahkan dengan beban pajak tangguhan. Kalau misalnya di sini ada beban pajak tangguhan. Nah, kalau misalnya tadi kalian hitung di sini ada beban pajak tangguhan, nanti beban pajak tangguhan ini pindahkan ke sebelah sini. Cuma sayangnya ini kan bukan beban pajak tangguhan, tapi pendapatan karena positifnya lebih besar kan. Nah, kalau dia memang apa pendapatan itu berarti nggak ada beban pajak tangguhannya karena memang positif lebih gede kan karena memang nggak ada ya udah dikosongkan aja. Jadi tinggal ditambahkan ya udah hasilnya tetap 5,5 M. Begitu ya. Ini untuk hitung jumlah beban pajak yang harus dilaporkan di 2014. Jadi sesuai dengan jurnalnya tadi.
Jadi jawabannya yang sebelah sini ya, untuk yang poin 5 yang diminta jumlah beban pajak. Nah, kalau misalnya soalnya diganti. Jadi kemarin waktu perkuliahan itu kan ada ditanya kalau misalnya kan, ini kalau misalnya aja nih. Ini saya hide juga ini saya munculkan aja kembali. Ini kalau misalnya aja ya, jadi bukan jawaban untuk yang latihan satu. Jadi apa? Kalau misalnya aja. Nah, misalnya di sini itu tadi gimana kalau negatifnya lebih besar, maka negatifnya kan akan lebih apa? Besar angkanya daripada positif, maka di sini kan nanti kalau dikalikan dengan 25% dia jadi beban. Kalau negatif lebih besar itu jadi beban pajak ya. Nah, beban pajak ini kalau ada beban, kalau ini kan pendapatan memang nggak ada, otomatis kosong kan di sininya kan. Nah, karena di sini ada beban pajak, karena negatifnya lebih besar, maka beban pajak ini yang 375 kalian pindahkan ke sini. Gitu. Nah, kalau sudah berarti ditambah. Ini bukan dikurang ya. Tunggu, ini angkanya sebentar. Ini kebetulan angkanya saya buatnya negatif, jadi dia agak oke. Oke. Nah, ini memang harusnya ditambah ya. Jadi minusnya saya hilangkan. Jadi kalau misalnya tetap ada minusnya, nanti kesannya jadi dikurang. Jadi apa namanya? Kalau misalnya tadi kalau misalnya negatifnya lebih gede, berarti dia ada beban pajak tangguhan. Nah, beban pajak tangguhan ini nanti kan akan di jurnal yang nomor sebelumnya. Kalau misalnya memang ada beban pajak ya. Nah, beban pajak itu, beban pajak yang ini itu nanti akan menambah beban pajak yang kini. Jadi, beban pajak yang di tahun 2014 sebesar 5 miliar ini nantinya di laporan keuangan akan ditambahkan lagi dengan beban pajak tangguhan.